aku punya relationship sama cowok yang lebih muda 15 tahun dari aku. Kan kamu udah 4 tahun nih sama dia. Jadi kamu bisa nanya, am I choosing him for who he is now and who is becoming? Or am I hoping he will grow into what I needed later, which is the potential? Ya mungkin dia udah tahu. Jangan mungkin, jadi jangan Ah, berasumsi. aku- Yang bikin kamu sebenarnya worry itu lebih kemana? Hai Zola. Hi, how are you? I'm good, thank you. How are you Zola? I'm doing great. Oh, oke. Kamu di Jakarta? Ya, aku di Jakarta. Aku manggilnya siapa ya? Maria. Maria. Oke. Tell me. Berarti aku ceritain tentang aku dulu ya. Aku Maria, aku 42 tahun. Aku sudah menjadi ibu tunggal totally 8 tahun. Oke. Aku 8 punya tahun divorce? 8 tahun divorce ya. Oke. Aku punya satu anak perempuan umur 12 tahun. Along the way aku sempat beberapa kali dating, cuma belum ada yang sesuai. Terus yang terakhir nih, kita udah jalan sekitar 4 tahun. Aku punya relationship sama cowok yang lebih muda 15 tahun dari aku. Untuk sifat dan semuanya sih normal-normal aja. Penerimaan di keluarga aku, orang tua aku juga oke. Anak aku juga so far oke, terima aja. Gak ada penolakan. Tapi mamaku sih selalu ingetin kayak, ini gak apa-apa gak sih, bedanya soalnya lumayan jauh gitu. Apalagi yang lebih tua kan si perempuannya nih gitu. Aku Kamu juga berapa awalnya umurnya, sorry? 42. Kamu 42, dianya berarti 27. 27. Oke. Ya kayak gitu sih. Awalnya sih ya udah jalanin dulu aja gitu. Makin kesini sih hubungan kita sih semakin baik, semakin mengarah ke serius. Dan sampai ada plan untuk married di tahun depan insya Allah. Congratulations. Cuma masih ada rasa kayak, ini bener gak ya gitu loh. Aku selalu ikutin Zola di Instagram gitu kan. Suka baca-baca gitu. Kayak aduh bisa gak ya nanya Zola, tapi gimana nih caranya. Terus kemarin ada kesempatan, ya langsung deh aku WhatsApp. Buru-buru. Gitu sih so far Zola. Udah berapa lama relationship-nya? 4 tahun. 4 tahun. Okay, tell me, how's your relationship so far? What do you like about him? Aku suka dia, walaupun dia jauh lebih muda, tapi menurut aku dia termasuk mature, terus dia pekerja keras, dan dia yang termasuk orang yang sabar sih. Secara aku kan Aries yang berapi-api, dia tuh bisa ngademin aku, terus sampai bisa bikin aku menjadi lebih baik dalam segala hal. Misalnya cara komunikasi aku, terus aku bisa ngungkapin semua rasa, cerita yang aku rasain yang dari dulu sampai sekarang dengan gampang gitu ceritanya. Terus dia bisa bikin aku lebih maju di pekerjaan. Kayak gitu sih Zola, maksudnya positifnya sih sepertinya banyak ya. Okay, that's nice. Maksudnya berarti kalian, it's safe to say that you're in a healthy relationship? Iya. So far, karena kan ada age gap kan ya? Dan age gap-nya itu lumayan jauh. Yes. Udah beda generasi juga istilahnya. Itu gitu. dia. Iya. Dan pasti akan ada efek. Walaupun age is just a number, yang paling penting itu adalah experience dan maturity level.
Tapi Yes. kita nggak bisa nutup kemungkinan orang yang mereka umurnya di 40 tahunan, experience-nya dengan life experience ya, compare dengan Mhm. mereka yang umurnya let's say misalnya masih di bawah 30 ya pasti beda ya. Itu udah pasti karena beda banget dari jarak umurnya gitu. Iya. Nah, yang mesti diperhatikan adalah power dynamic-nya so far gimana? Dalam arti kata kan namanya relationship kan pasti dynamic ya. Dan Heeh. mengingat umurnya jauh beda dari sisi level of maturity-nya sendiri tuh gimana? Ketika handle Mmm, konflik, ketika ada konflik kan oh, pasti itu kelihatan ya. ya 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 ya. The Mmm, emotional maturity levelnya semuanya lah. Emotional maturity level-nya sih aku anggap sih, itu, 11-12 seimbang lah. Karena Hmm. aku walaupun jauh lebih tua tapi kadang aku, ya itu balik lagi kayak terlalu emosional gitu. Terus kalau aku agak tinggi, dia itu ngademin gitu, kayak nurunin dan dia cari way out buat, "Ini kita nggak bisa kayak gini caranya kalau nyelesain masalah, nggak bisa diem aja." Misalnya aku kan silent treatment gitu, terus Hmm. kata dia, "Itu nggak bagus, kita harusnya, ya kasih tau lah cara yang baik tuh dibicarain, didiskusiin." Hmm. Kayak gitu sih. Jadi aku, dari awal kayak mulai belajar, oh ya gini harus komunikasinya harus lebih baik gitu. Karena mungkin aku punya pengalaman buruk ya sebelumnya, jadi kayak aku tuh egonya lumayan tinggi, terus ya udah kalau aku nggak mau ya nggak mau gitu loh. Dan Hmm. kesini-sininya dia bisa bikin aku jauh lebih better gitu, Okay, Jola. that's good. Oh, that's good. Mhm. Karena yang mesti dilihat kan adalah ketika ada konflik dan gimana Mhm. caranya menghandle konflik dalam relationship. Konflik dalam relationship itu tuh normal. Mhm. Justru memang harus ada konflik biar kita bisa jadi saling deket satu sama lain. It helps Iya. us to get closer to one another with conflict gitu. Iya. Cuman cara kita menyelesaikan masalahnya yang paling penting kan gitu. Mhm. So far dari sisinya dia, karena ini kan umur biasanya yang udah adalah, eee, ke worry-nya itu lebih banyak di perempuan karena, "Oh dia lebih Yes. muda, oh dia lebih ini." Jadi nanti gimana urusan banyak faktor yang mesti diperhatikan kan. Mhm. Contoh, misalnya untuk urusan kalian mau menikah, berarti kan you're in the same page, sama-sama mau menikah. Berarti Iya. dari keluarganya nggak ada masalah, dari keluarga kamu pun juga nggak ada masalah. Semua dua-duanya udah open berarti ya. Oke, berarti untuk hal family nggak ada masalah, which is good. Terus udah gitu yang kedua dari hal kalian mau punya anak atau enggak itu pernah diobrolin sebelumnya? Oh, itu udah pernah diobrolin karena aku Oke, kan udah, kepala 4 ya, iya, jadi resikonya akan lebih besar dan iya, ya awalnya agak, "Ya udah nggak apa-apa nanti misalnya nggak usah ke kantor," gitu. Cuma aku jelasin lagi akan ada, kemungkinan buruknya, terus dia ngerti dan sampai akhirnya ya udah kita putusin untuk, nggak punya anak, mmm, lebih ngurusin yang sekarang sama dia punya ada beberapa adik perempuan juga sih, oke, oke, that's gitu. good karena itu crucial soalnya kan, Mhm. kalau misalnya dianya masih mau punya anak, sementara di kamu mungkin kebentur dengan umur bukan nggak bisa, resikonya Mhm, aja mungkin, risikonya, gitu iya. loh. Dan kalau memang itu udah di-sort things out, which is good, berarti untuk masalah itu nggak ada masalah sama sekali, bener? Mhm, Karena iya. udah jelas. Nah, Oke. kemudian dari sisi, financial. Dari sisi financial, Dari sisi financial kan harus ada roles-nya juga, kita nggak ngomongin masalah ya gender roles ya. ya Kita ngomongin lebih ke functionality-nya aja in terms of ya how you guys gonna manage the financial gitu ya. ya, Yang iya, misalnya contohnya karena kalau ngomongin masalah, financial, keuangan dalam sebelum menikah itu mhm, harus diobrolin dan setransparan mungkin. Banyak yang mhm, miss juga mereka nggak ngobrolin, mhm, berasumsi. Mereka berpikir, "Oh mungkin cowoknya yang akan jadi breadwinner," gitu. Atau mungkin si mhm, cowoknya berasa, "Oh ceweknya juga kerja kok, berarti nggak butuh duit," misalnya. mhm, Ada hal-hal yang lebih banyak berasumsi dibanding bertanya. Itu hal yang memang harus duduk, you need to talk about the hard truth and then the hard conversation. Apalagi masalah mhm, keuangan dan itu harus transparan. Kalau misalnya dari awal itu nggak terbuka atau masih stuck,
itu better diobrolin untuk masalah keuangan. Keuangan itu macam-macam ya, maksudnya how you guys manage the money, apakah nanti breadwinner-nya siapa, terus udah gitu mungkin yang ngurusin rumah siapa, apa semuanya lah. Yes. Itu mesti jelas dan harus transparent dan clear di awal untuk ngomongin masalah financial. Sebelumnya udah pernah diomongin belum? Iya, udah. Semakin kesini semakin serius ngomongin, jadi kayak benar kayak tadi kayak kita dua-duanya sama-sama kerja. Terus dari tahun pertama, tahun kedua lah kita punya bisnis bareng. Itu kita udah manage juga hasilnya. Terus makin kesini makin obrolin nanti misalnya urusan rumah, siapa yang akan handle ini. Nanti kalau misalnya untuk nabung sampai liburan gitu sih udah clear sih Zola so far. That's good dong. Berarti maksudnya Iya. you guys are transparent gitu. Nah, dia suruh ngelis gitu kayak misalnya karena dia belum pernah berkeluarga, aku udah dan aku tetap handle orang tua kan di rumah. Jadi dia suruh ngelis gitu kebutuhan aku sebulan itu apa aja sampai perintilannya. Terus nanti baru dilihat nih bareng-bareng kalau ini siapa yang dia nanti akan ini. Walaupun belum nih tapi dia udah mulai untuk aku bantuin misalnya let's say belanja bulanan ya, aku bilang jangan, ini belum jadi tanggung jawab kamu, aku bilang gitu. Tapi dia udah terus mau in charge gitu lah Zola, kayak misalnya listrik lah, internet gitu-gitu. Tapi selalu aku tak dulu deh, nanti aja kalau udah bareng gitu. Oke. Berarti kan itu hal-hal yang udah diobrolin. Yang bikin kamu sebenarnya worry itu lebih kemana? Lebih worry-nya itu ngebayanginnya kalau aku udah makin berumur gitu, sementara dianya harusnya masih gagah ya, apalagi namanya cowok ya. Terus kayak kepikiran kayak sex life gitu sih. So far? Tidak menampik gitu ya. Pasti. Itu kayak gitunya sih Zola. Pasti akan ada. Dan itu kalian udah pernah obrolin belum sebelumnya? Kalau kita ngomongin, karena nggak akan relationship and then marriage itu related juga dengan seks gitu ya, intimacy either itu emotional and then physical. Nah, so far how's your dealing with your sex life? Do you guys talk about it? Atau kalau nggak terbuka sama sekali gitu? Atau sebenarnya justru very open communication ya, maksudnya ya, what you like, what you don't like, terus semuanya. Ya kalau ya itu diomongin tapi nggak seterbuka yang lain ya. Tapi mungkin kita juga bingung gitu ngomonginnya mulainya dari mana gitu. Tapi kalau maksudnya aku suka spill gitu lah, nanti kalau misalnya udah kayak menopause gitu kan, mungkin emosionalnya juga jadi pengaruh gitu. Itu hal-hal, that's reality yang memang harus dicek ya. Dan dia udah tahu itu belum? Ada urusan untuk perempuan, ada biological clock yang dimana pasti akan ada premenopause lah, belum hot flash semuanya gitu. Nah, proses itu apakah dia udah tahu apa gimana? Ya mungkin dia udah tahu. Jangan mungkin, jadi jangan berasumsi. Aku belum pernah nah terbuka bagian-bagian yang tadi sih. Oke, itu mesti dikomunikasikan soalnya. Itu mesti diobrolin. Kalau misalnya kamunya bingung mau ngobrolinnya apa, aku tuh ada create card, oke? Ada card, I don't know whether kamu pernah dengar apa enggak. Jadi aku tuh punya connection card namanya. Itu connection card itu sebenarnya buat couple biar mereka saling ngobrol satu sama lain, biar connect satu sama lain, dan untuk lebih emosionalnya lebih dapet gitu. Untuk make you guys even closer. Apalagi yang mereka bingung mau ngobrolinnya apa, specifically sex. Jadi itu ada card, connection card yang intimacy. Kalau kamu bingung mau ngomongnya seperti apa, mungkin kamu bisa coba pakai si connection card itu. Dan di situ ada 60 pertanyaan untuk seks yang related dengan seks. Jadi karena namanya, apalagi kalau build a life ya, kita kan ngomongin ini kita mau build a life, dan di sisi kamu sebenarnya kan kamu udah pernah married sebelumnya dan nggak mau gagal lagi, bener? Iya. Dan pasti kan ada certain thing yang memang mungkin kamu lebih concern, terutama ya urusan adalah yang urusan tentang seks gitu, karena itu itu bukan sesuatu yang tabu.
it becomes tabu ketika kamu nggak obrolin. Oke. Dan itu memang harus diobrolin gitu. Jadi bukan berarti yang ini kamu bisa pakai si connection card itu untuk ngobrol. Lebih tahu. Kadang kita cuma berasumsi dan mungkin berpikir buat dia nggak apa-apa kali, mungkin dia udah tahu gitu. Dan bisa jadi Iya. mungkin nggak tahu. So maybe start from now you can start to either use the connection card atau kalau nggak mulai kirim-kirimin artikel tentang premenopause itu seperti apa. Oh, Pasti kan I ada see. premenopause juga kan, umur 40-an kadang ada yang mereka cepat, ada yang lama gitu. Tapi that's the reality that we have to face it as a woman kan. Yes. Jadi hal yang itu tuh mesti diobrolin, jangan sampai yang kalian udah obrolin yang lain tapi yang itu enggak, ternyata lupa kalau ternyata memang ada premenopause ini yang mungkin dia nggak tahu gitu. Oke. Kamu pernah nanya nggak sebelumnya? Enggak, belum. Oke, ya itu. Jadi dan itu bisa diobrolin sebenarnya. Tapi memang harus open. You guys have to be vulnerable to each other. Jadi biar tahu ketakutannya kamu apa, dia juga mesti tahu ketakutannya kamu apa. Kamu pernah nanya sama dia nggak, ada nggak yang dia takutin dalam our relationship gitu. Apalagi kalau ngomongin marriage life kan, pernikahan kan nggak gampang ya. It's not Yes. simple gitu. Itu udah build a life, you guys start to build a life together. Mau nggak mau semuanya kan harus open, harus transparent gitu. Oke. Jadi ada hal-hal yang mesti dicek, kayak tadi kan obrolan financial bisa ngobrol, berarti good. Ngobrolin tentang apalagi tadi, dari family pun juga it's fine, nggak ada masalah sama sekali. Dari Iya. family kamu pun juga nggak apa-apa. In terms of emotional regulationnya pun juga oke, kalian juga nggak ada masalah sama sekali. Maksudnya masih bisa dikomunikasikan, bukan yang unhealthy, konflik yang bentak segala macam. Which is good. Nah, tinggal yang satu ini coba diobrolin. Kalau misalnya yang lainnya bisa diobrolin, harusnya sih ini bisa. Cuman mungkin nggak terbiasa untuk ngobrolnya. Iya sih. Itu mesti dikasih tahu dan kamu mulai kirimin aja. Kamu tahu nggak sih tentang premenopause atau menopause itu gimana segala macam. I'm just worried that this is gonna affect us in the future. Oh, iya. Kamu ngomongnya in the future karena kan akan melewati fase itu gitu. Paling nggak dia tahu dulu. Oke. Itu terus yang kamu bisa cek juga adalah maybe you can ask yourself juga gitu, karena kan namanya kamu kan punya worry kan, dan takut nanti gagal lagi atau ini beda umur atau mungkin orang tua kamu juga sama gitu. Maybe you can ask a question, you can ask yourself like, am I choosing him for who he is now and who he's becoming, atau ke potential. Jadi itu bisa ditanya. Jadi you can ask yourself, kan kamu udah 4 tahun nih sama dia. Jadi kamu bisa nanya, am I choosing him for who he is now and who is becoming, or am I hoping he will grow into what I needed later, which is the potential. Oke. Soalnya marriage nggak bisa jadi potential project kan. Iya. Jadi that hard question yang memang hard conversation yang memang kalian harus obrolin sebelum lanjut to the next level of your relationship, which is decide untuk menikah. Ya, oke. Dan juga bisa ditanya juga gitu, namanya hidup itu kan we need other people to help us. Sometimes we need professional help juga gitu. Apakah kalian berdua open untuk ngelakuin married counseling ya kalau nggak salah, premarital counseling itu kan juga penting, premarital counseling, karena ada beda umur, terus udah gitu ada a different stage of life yang beda, ada yang beda kan.
Mhm. Mm-mm. Dan dua-duanya kan harus open to that. Oke. Worry ya pasti biasa, cuman kan Iya. kadang-kadang kita terlalu worry dengan hal-hal yang itu belum kejadian gitu. Tapi untuk masalah sex life itu sesuatu yang memang harus dibahas. Either sex life tentang masalah quantity apa quality, yang paling penting buat kalian berdua itu juga penting. Untuk masalah intimacy itu nggak hanya physical, ada emotional juga, ada intellectual intimacy juga. So far intimacy kalian gimana? Kalian berdua berasa connect atau enggak? In terms of physical dan emotional, itu kan juga yang harus diobrolin. Jadi kalian bisa check into each other lah. Oke. Oke. Gitu. So yeah, hopefully it's help. Tapi Zola boleh nanya nggak? Sebenarnya yang udah-udah tuh atau yang Zola pernah temuin ada nggak sih yang kayak aku gini? Ada. Terus gimana? Ada. ini. Tapi pasti nggak banyak ya. Ya pasti banyak juga gitu. Oh, iya. Cuman ya mungkin tapi kan nggak tahu ya merekanya gimana gitu. Kita nggak pernah tahu kok jodoh. You know, kalau memang ternyata jodohnya memang lebih muda dan it's good for you, then why not? Itu mungkin kan karena memang society expectation di mana laki-laki harusnya lebih tua. Iya, itu dia. Sebenarnya umur itu memang nggak terlalu ngaruh. Lebih ke sebenarnya memang ada hal-hal yang mungkin dia nggak tahu di eranya kamu gitu mungkin, tapi mungkin dengan ngobrol akhirnya jadinya tahu gitu. Cuman kan itu sesuatu yang memang bisa diobrolin, jadi saling mengenal dunia masing-masing gitu loh. Dunianya kamu ke dia, dunianya dia ke kamu juga. Iya. Cuman makanya hal yang pertama yang aku tanya adalah what about having kids? Itu udah diobrolin atau belum? Karena kalau misalnya dianya mau punya anak, it's gonna be hard kan, karena situasinya adalah masalah umur. Bukan nggak bisa. Iya. Iya. Cuma kan kita juga mesti mikir juga umur untuk punya anak gitu. Oke. Jadi ya, as long as you guys believe with your relationship, you know, and you are in a healthy relationship, just go for it. Tapi ya diobrolin aja hal-hal yang memang harusnya diobrolin sebelum pernikahan. Oh ya. Oke. Gitu. Got it. Oke, thank you. Oke, thank you so much Zola. Thank you. Happy weekend. Happy weekend. Sukses Zola. Ya, you too. Bye-bye. Bye.